Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang perbandingan trigonometri sudut istimewa. Sudut istimewa itu sudut berapa saja? Ada sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke, perhatikan yang pertamanya adalah untuk sudut 0 derajat. Jadi, perhatikan gambar yang ada di depan ini. Perhatikan ya. Jadi titik P ini terletak pada titik koordinat 1,0. Jadi X-nya 1, Y-nya 0. Perhatikan ini sudut 0 derajat. Jadi X-nya 1, Y-nya yang 0. Ini X. Sehingga didapatkan nanti nilai sin 0-nya sama dengan 0 dan cos 0-nya sama dengan 1. Tan 0, tan itu adalah sin per cos, sehingga sin 0 nilainya 0, cos 0 nilainya 1, sehingga kalau 0 dibagi 1 nilainya 0. Sekarang yang jadi permasalahannya adalah bagaimana sin 0 itu nilainya 0. Dari sini. Sin 0 derajat, sin alfa dulu ya. Jadi di sini sin, misalkan sudutnya alfa ini. Sin alfa sama dengan Y per R. Kemarin bisa Ibu bilang, misalnya kalau ini alfanya sudutnya. Sin itu kan depan per miring. Sisi depan ini kan sisi Y. Sisi miringnya adalah R. Ini X. Sin alfa sama dengan Y per R. Y-nya sudah tahu. Y-nya ini adalah 0. X-nya sama dengan 1. X-nya 1, Y-nya 0. Tapi R-nya tidak diketahui. Bagaimana menghitung R? R itu sisi miring. Berarti akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. X-nya berapa? 1. 1 kuadrat ditambah Y-nya 0 kuadrat. Ini X-nya 1 kuadrat, Y-nya 0 kuadrat. Sehingga akar 1 ditambah 0 sama dengan akar 1. Nilainya akar 1 adalah 1. Sehingga ketemu Y-nya 0, R-nya 1. 0 dibagi 1 nilainya 0. Sehingga sin 0. Sin 0 derajat itu sama dengan Y per R sama dengan 0 dibagi 1. Berarti sama dengan 0. Berarti kalau cos 0 derajat, cos itu X per R. X-nya 1, X-nya 1 ya. R-nya juga 1. 1 dibagi 1 nilainya 1. Sehingga dari sinilah sin 0 nilainya 0, cos 0 nilainya 1. Berarti kalau tan 0 derajat sama dengan sin 0 derajat per cos 0 derajat. Tangan itu adalah sin per cos atau sama dengan Y per X. Y-nya 0, X-nya 1. Berarti tetap juga sama dengan 0. Ke perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat. Perhatikan ya. Perhatikan gambar di samping. Jika alfa 30 derajat, maka sudut OPQ. Di mana sudut OPQ? OPQ. Di sini ya, sudut OPQ sama dengan 60 derajat. Kenapa bisa 60? Karena di sini 90, ini siku-siku. Ini siku-siku. Berarti sudut di titik ini adalah 90. Berarti ini sisanya adalah 60. Sehingga segitiga OPQ merupakan segitiga sama sisi dengan sisi OP. OP-nya ini sama dengan sisi OQ. OP sama dengan OQ. Sama sisi. Sama dengan PQ. PQ panjangnya sama dengan 1. Dan PP aksen, dari mana PP aksen? Dari sini ke sini. Sama dengan setengah atau ordinat
dari Y. Jadi sama juga tingginya Y. Sama dengan nilainya setengah. Kenapa? Karena PQ 1, berarti PP aksen nilainya setengahnya 1, yaitu setengah. Dari sini kita dapatkan panjang OP aksen dari Pythagoras ya. Kalau Ibu ambil segitiganya seperti ini. Nah, ini siku-siku. Ini O, ini P aksen, ini P. Ini adalah Y. Nah, ini 60 derajat, ini 30 derajat. Kurang besar ya. Ini O, ini P aksen, ini Y, ini P. Nah, di sini 60 derajat tadi. Nah, dari mana 60? Karena di sini 90, di sini diketahui 30. Maka sisanya sudut dalam segitiga harus jumlahnya 180. Maka di sini 60. Kemudian di sini panjangnya 1. Nah, berarti di sini Y-nya sama dengan setengah. Kenapa? Karena ini sama sisi. Kalau P ke Q 1, maka PP aksen setengahnya PQ, maka nilainya setengah. Ini 1, ini setengah. Tapi OP aksen belum tahu. Bagaimana menghitung OP aksen? OP aksen itu sama dengan akar dari yang sisi miringnya dulu di depan sudut siku-siku. OP kuadrat dikurangi P aksen kuadrat. Nah, OP-nya berapa? Berarti OP-nya adalah 1 kuadrat dikurangi setengah dikuadratkan. Maka sama dengan 1 dikuadratkan kan 1 dikurangi 1/4. 1 dikurangi 1/4 itu sama dengan 3/4. Ini boleh 4/4 dikurangi 1/4 sama dengan akar 3/4. Akar 3/4 itu bisa dipecah menjadi 1/4 kali 3. 1/4-nya keluar, jadi setengah. Akarnya 1/4 itu setengah. Yang belum keluar 3, berarti setengah akar 3. Nah, ini adalah OP aksen. Jadi untuk alfa 30 koordinatnya berada di P. Nah, maka jawabannya adalah sin 30. Sin itu sama dengan, ingat ya, kalau sin 30 derajat. Lihat sudut 30 di sini. Sin 30. Sin itu Y per R. Y per R. Y-nya setengah. R-nya 1. Setengah dibagi 1 nilainya setengah. Cos 30 derajat sama dengan X per R. Nah, dari sudut 30 melihatnya. X-nya OP aksen. OP-nya tadi kan setengah akar 3 didapat ya. X-nya setengah akar 3 dibagi 1. Nilainya tetap setengah akar 3. Sekarang tan 30 derajat. Tan itu sama dengan Y per X. Nah, Y-nya setengah dibagi X-nya setengah akar 3. Setengah dibagi setengah akar 3 itu sama dengan berapa? Setengah dibagi setengah akar 3 sama dengan setengah kali. Nah, ini dibalik, akar 3/2 menjadi 2 per akar 3. 1 kali akar 3 kan akar 3/2. Karena pembagian supaya bisa dikerjakan harus diubah jadi perkalian. Sehingga ini boleh dicoret jawabannya 1 per akar 3. Karena bentuk akar pecahan, penyebutnya nggak boleh bentuk akar, harus dirasionalkan. Kalikan akar 3 per akar 3. Sehingga menjadi 1/3 akar 3. Jadi tan 30 derajat itu adalah 1/3 akar 3. Nah, sekarang sudah kita temukan nilai-nilainya. Nah, sekarang kita ke perbandingan trigonometri sudut 45 derajat. Coba anak perhatikan, kalau misalnya sudutnya ini 45 derajat, siku-siku kan di sini. Siku-siku itu besarnya 90 derajat.
sudut dalam segitiga jumlahnya harus 180. Kalau di sini 90, ini 45, jumlahnya 135. Maka supaya menjadi 180, maka di sini harus 45 derajat. Nah, berarti segitiganya sama kaki karena masing-masing memiliki sudut 45 derajat. Jadi kalau Ibu gambarkan begini bentuk segitiganya ya. Nah, siku-sikunya berada di P aksen, ini O, ini P. Nah, ini 45, ini 90 siku-siku, berarti 135. Supaya 180 di sini juga harus 45 derajat. Ini diketahui satu, ini X, ini Y. Berarti panjang X dan Y pasti sama. Kenapa sama? Karena sama kaki. Kalau sama kaki, panjangnya sama. Dari mana tahu sama kaki? Karena sudutnya sama besar, sama-sama 45. Maka berlaku sisi miringnya OP kuadrat sama dengan OP aksen kuadrat ditambah sisi tegaknya PP aksen dikuadratkan. OP aksennya nilainya 1 di sini. Ini sama dengan OP aksen tuh X kuadrat ditambah Y kuadrat. Karena X itu sama dengan Y, maka Ibu boleh tulis 1 sama dengan X kuadrat. Y-nya boleh diganti X, berarti X dikuadratkan. 1 sama dengan 2X kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan setengah. Berarti X-nya, nah boleh Ibu tulis ya, X-nya berarti akar 1/2. Akar 1/2 boleh ditulis 1 per akar 1. Nah, ini kan boleh ditulis gini, akar 1 per akar 2. Akar 1 nilainya 1 per akar 2. Nah, karena bentuk akar nggak bisa diselesaikan, harus dirasionalkan dulu. Maka menjadi 1 akar 2 kali akar 2, 2. Berarti jawabannya setengah akar 2. Itu X-nya. X-nya sama dengan setengah akar 2. Maka Y-nya juga sama setengah akar 2 karena sama kaki. Nah, sehingga di sini kita bisa tentukan sin 45 derajat. Nah, dari 45 ya. Sin itu sama dengan Y per R. Y-nya setengah akar 2 dibagi R-nya 1. Jadi jawabannya tetap setengah akar 2. Cos 45 derajat. Cos itu sama dengan X per R. X-nya juga sama, dapatnya setengah akar 2. Maka setengah akar 2 dibagi R-nya 1. Jawabannya tetap setengah akar 2. Kalau tan 45 derajat itu sama dengan Y per X. Y-nya setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Dibagi yang sama berarti hasilnya 1. Oke, untuk sudut 45 dipahami. Kita ke sudut 60 derajat. Perhatikan gambar di samping, jika alfanya adalah 60 derajat, maka segitiga OPP aksen ini, OPQ, nah OPQ ke sini ya, merupakan segitiga sama sisi dengan OP dan PQ sama juga dengan OK, panjangnya 1. Tapi OP aksen itu setengahnya. OP aksen berarti sama dengan setengah dari X, setengah absisnya. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka diperoleh hubungan nanti bahwa OP kuadrat itu sama dengan OP aksen kuadrat ditambah PP aksen kuadrat. Nah, sekarang Ibu ambil segitiganya, hanya segitiga. Nah, siku-sikunya di sini ya, ini O, P aksen, ini P. Ini sebagai Y, ini sebagai X, ini 1. Ini 60 derajat. Nah, ini 30 berarti yang di atas. Maka OP aksen menurut teorema Pythagoras, OP kuadrat itu sama dengan OP aksen kuadrat ditambah P
P aksen dikuadratkan. 1 sama dengan OP aksennya kan dimisalkan sebagai apa di sini? OP aksennya. OP aksen itu sama dengan setengah. Nah, ini dikasih tahu di sini. Setengah kuadrat ditambah PP aksen kuadrat. Nah, PP aksen kan nggak tahu, berarti ini boleh dipindah. 1 dikurang sama dengan setengah dikuadratkan kan 1/4 ditambah PP aksen kuadrat. Berarti PP aksen kuadrat itu sama dengan 1 dikurangi 1/4. Berarti PP aksennya berapa? PP aksen sama dengan 1 dikurangi 1/4 kan 3/4. Karena menghilangkan pangkat 2, maka di sini di akar. Ini boleh ditulis akar 3. Bentar. Nah, ini bisa ditulis akar 1/4 kali 3. Akar 1/4 nilainya setengah, berarti jawabannya setengah akar 3. Nah, ini Y-nya sama dengan setengah akar 3. X-nya sama dengan 1/2. Nah, sekarang kita bisa buat sin 60 derajat sama dengan sin itu ingat, Y/R. Y-nya sama dengan setengah akar 3 dibagi R-nya 1. Maka jawabannya tetap setengah akar 3. Cos 60 derajat itu sama dengan X/R. X-nya berapa? X-nya didapat setengah. Dibagi R-nya 1. Maka jawabannya 1/2. Kemudian ada tan 60 derajat sama dengan Y/X. Y-nya tadi dapat setengah akar 3. Maka setengah akar 3 dibagi X-nya setengah. Nah, ini boleh diubah bentuk perkalian. Setengah akar 3 dikali. Nah, ini dibalik pecahnya. 2/1. Nah, ini kan boleh dicoret. Tinggal 1 kali akar 3. Akar 3/1. Maka tetap nilainya akar 3. Itu adalah tan 60 derajat. Untuk sudut 90 derajat. Untuk sudut 90 derajat, maka sudutnya terletak di sini. X-nya 0, Y-nya 1. Nah, berarti kalau sin 90 derajat, itu kan rumusnya Y/R. Y-nya, nah ini R-nya belum tahu, dicari. R itu akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. X-nya 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Maka sama dengan akar 1, nilainya 1. Nah, Y-nya adalah 1, R-nya 1. 1 bagi 1, 1. Cos 90 derajat sama dengan X/R. X-nya 0, R-nya 1. 0 dibagi 1 tetap 0. Tan 90 derajat sama dengan Y/X. Y-nya 1, X-nya 0. Maka hasilnya, X-nya 0 kan, Y-nya 1. Kalau semua bilangan dibagi 0, hasilnya tak terdefinisi. Nah, itulah sudut-sudut istimewa. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan tadi ke dalam tabel nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Jadi tadi kalau sin 0 nilainya 0. Cos 0, sin 30 nilainya setengah. Sin 45 nilainya setengah akar 2. Sin 60 nilainya setengah akar 3. Sin 90 nilainya 1. Nah, kalau cos itu sebenarnya tinggal dibalik aja. Ini 1. Maka setengah akar 3. Tadi udah kita cari ya. Ini setengah akar 2. Kebalikannya. Di sini 1/2, yang di sini 0. Kalau tan tinggal dibagi, 0 bagi 1, 0, setengah dibagi setengah akar 3, maka jawabannya adalah tan 30 tadi 1/3 akar
3. Nah, ini berapa nilainya? 1. Ini akar 3. Ini tak terdefinisi. Lalu kosekan itu sama dengan juga 1 per sin alfa. 1 dibagi 0, nah, tak terdefinisi. Kemudian 1 dibagi setengah. Sama dengan 2. Kemudian 1 dibagi setengah akar 2. Sama dengan akar 2. Nah, ini akar 2. Kemudian 1 dibagi setengah akar 3. Sama dengan 2 per 3 akar 3. Kemudian 1 dibagi 1 nilainya tetap 1. Kalau sekan itu 1 dibagi cos. Cos ya. Nah, 1 dibagi 1. Nah, ini tinggal dibalik aja. Berarti ini sama dengan 2 per 3 akar 3. Ini akar 2. Ini 2. Ini tak terdefinisi. Kalau kotan itu kebalikannya tangen atau sepertan. Sepertan atau cos persin. 1 dibagi 0. Ini tak terdefinisi. Kemudian sepertan ya, 1 dibagi sepertiga akar 3. Berarti 1 kali 3 per akar 3. Jawabannya sama dengan akar 3. Kemudian 1 dibagi 1, nilainya tetap 1. Kemudian 1 dibagi sepertiga akar 1 dibagi akar 3. Nah, 1. Sama dengan sepertiga akar 3. 1 dibagi tak terdefinisi. Nah, ini sepertangen. 1 dibagi ini sama dengan 0 dibagi 0. Itulah nilai-nilai dari tabel perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Terima kasih.